Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam budi luhur. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang sistem bilangan pada komputer ya. Oke, selanjutnya itu penjelasan contoh beberapa sistem bilangan ya. Ada yang namanya sistem bilangan desimal ya. Desimal ini dikenal dengan basis ya atau radit 10 ya. Gitu. Kemudian ada biner dikenal dengan basis 2, oktal dengan basis 8 dan heksadesimal basis 16. Oke. Ini contoh beberapa sistem bilangan angka dari 1001. Misalnya contoh dari sistem desimal basis 10. 1 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasilnya 1 ya sama dengan 1. 0 kali 10 pangkat 1 sama dengan 0 ya. Hasilnya adalah 10 pangkat 1 0 ya. Kemudian 10 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 10 pangkat 2 sama dengan 0. Maka 10 pangkat 2 adalah 100. 100 sama dengan 0 ya. Kemudian 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1. Maka 10 pangkat 3 adalah 1000. Maka hasilnya adalah 1000. Sehingga nilai dari 1001 ya desimalnya maka ketemunya adalah 1001 basis 10 ya. Oke, nah itu contoh yang desimal. Kemudian untuk yang binernya basis 2, nilai dari 1001 ya, maka hampir sama dengan yang di atas tadi ya, yang desimal ya. Kalau desimal adalah dikali 10 pangkat, basisnya adalah 10, kalau biner adalah basisnya 2, kemudian kalau oktal basisnya 8, kemudian heksadesimal basisnya 16, sehingga kalau biner itu dikalikan 2, ya 2 pangkat, bukan dikalikan 2, basis 2 ya, maka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oktal juga seperti itu ya, maka 8 dikali 8 pangkat 0 ya, gitu. 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan 8 pangkat 3, dan seterusnya sama. Heksadesimal juga seperti itu. Saya kira adik-adik juga paham ya. Nanti kalau kurang jelas adik-adik boleh komen ya di channel YouTube-nya ataupun di Classroom ya, maupun WA Bapak atau WA grupnya. Oke. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang sistem bilangan pada komputer. Jadi sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Ya, itu. Logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, ya, yaitu off dan on. Ya. Kemudian konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya menggunakan dua macam nilai ya untuk mewakili besaran nilai. Jadi sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis ya atau radix ya yang tertentu ya. Contoh pada sistem bilangan desimal ya menggunakan 10 macam simbol ya dari 0 sampai dengan 9. Oke. Kemudian masih lanjutannya, dalam hubungan dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal ya. Ada desimal dikenal dengan basis 10 ya, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Oke, Bapak lanjutkan. Yang pertama adalah penjelasan tentang sistem bilangan desimal dikenal dengan basis 10. Desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sistem bilangan desimal ini menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau decimal integer dan dapat juga berupa pecahan desimal.
Oke. Misalnya adalah notasi sigma dalam kurung N kali 10 pangkat A dengan N sama dengan 0,1 ya sampai dengan 9 dan A-nya adalah sama dengan titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan titik-titik. Jadi bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari nilai desimal ya. 0 sampai dengan 15. Binernya adalah biner 0 adalah 00 ya. Desimal 1 binernya adalah 00001, oktalnya adalah 1, heksadesimalnya adalah 1 ya. Gitu. Oke, ini rumusnya. Ini bisa digunakan dalam konversi ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang contoh dari desimal ya. Nilai dari 325 basis 10 ya sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Ya. Ya. Kemudian contoh desimal 0,61 ya basis 10. 0 dikali 10 pangkat 0 ditambah 6 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan ya 6 kali 10 pangkat min 1 ditambah ya tambah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian contoh lain adalah nilai dari 9407,108 basis 10 ya. Yaitu 9 dikali 10 pangkat 3 ditambah 4 kali 10 pangkat 2 tambah 7 kali 10 pangkat 0 ditambah 1 kali 10 pangkat 10 min 1 ditambah 8 kali 10 min 3. Oke. Nanti kalau kurang jelas boleh ya kita diskusi ya di classroom-nya atau grup WhatsApp-nya. Oke, kemudian selanjutnya itu penjelasan bilangan biner basis 2. Jadi dalam sistem biner atau basis 2 ini mempunyai simbol angka numerik ya, sebanyak 2 simbol yaitu 0 dan 1. Ya, on atau off ya. Kemudian nilai satu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan dengan sigma n kali 2 pangkat A. Oke, n sama dengan 0 atau 1 dan A sama dengan titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan titik-titik. Jadi bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif M terhadap koma atau satuan. Oke, itu penjelasan biner basis 2. Contoh biner. Nilai dari 1101 basis 2 ya. Karena biner terkenalnya dengan basis 2. Sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka 8 ditambah 4, 2 pangkat 2, 4 dan 1 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 1. Sehingga ketemu ya nilai 13 basis 10 bukan 13 basis 10 ya. Oke, ini adalah 13 basis 2 ya. Kemudian contoh bilangan biner dari 0,101 basis 2. Maka penyelesaiannya adalah 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 min 2 pangkat min 3.
hasilnya adalah 0 ditambah 0,5 ditambah 0 tambah 0,125. Maka ketemu adalah 0,625 basis 10. Oke, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari biner. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang oktal. Dalam sistem bilangan oktal atau basis 8 ini mempunyai simbol angka numerik ya. Sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0 sampai dengan 7 ya. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma n kali 8 pangkat A. Di mana n 0 ya sampai dengan 7 dan A sama dengan titik-titik min 3, min 2, min 1, min 0 sampai dengan 3. Jadi bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Oke. Nah, ini rumus dari digit oktalnya ya. Digit oktal 0 binernya adalah 000, 3 bit ya. Oke, dan seterusnya. Itu rumusnya. Kemudian contoh oktal. Nilai dari 4563 basis 8 sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 6 kali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Maka ketemulah ya, itu 4 kali 8 pangkat 3 ketemulah 248, 5 kali 4 ya. Sehingga ketemulah 24 ya. 67 gitu. Basis 8. Oke, contoh lain ketemulah 423, 453 satu basis 8 ya. Oke, itu contoh oktal. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Jadi sistem heksadesimal atau basis 16 ini mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Ya, karena angkanya telah dikenal ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A, ya, titik-titik, D, E, dan F dengan nilai A 16 sama dengan kemudian 10 ya. 10, A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu sama dengan 12, dan seterusnya. Basis 16 ya. Dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem heksadesimal adalah 0 ya. Ya, sampai dengan F ya. Oke. Nilai suatu sistem bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai sigma n kali 16 pangkat A, di mana n sama dengan 0 ya sampai dengan 15 ya, dan A titik-titik min 3, min 2 ya, min 1 ya, dan seterusnya. Ini bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Nah, ini adalah rumusnya. Digit heksadesimal 0 sampai dengan 15 atau F ya. 4 bit ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini digunakan untuk konversi nantinya. Contoh heksadesimal. Nilai dari 584 AED basis 16. Maka ya, cara penyederhanaannya seperti ini, bisa dilihat hasilnya tuh masih basis 16 ya. Atau contoh lain, hasilnya adalah 14,066 basis 16. Nah, itu contoh heksadesimal. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang konversi desimal ke biner. Cara yang pertama yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2 ya. Karena biner terkenal dengan basis 2. Jadi cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang ya. Untuk lebih jelasnya silakan adik-adik ya, simak contoh di bawah ini. Oke.
Nah, ini adalah contoh konversi desimal ke biner ya. Jadi 77 dibagi 2 sama dengan 38 sisa 1 ya. Nilainya adalah 1. 38 dibagi 2 sama dengan 19 plus sisanya adalah 0, maka nilainya adalah 0. 19 dibagi 2 sama dengan 9 ditambah plus sisa 1, maka hasilnya 1. Dan 9 dibagi 2 sama dengan 4 ya, plus sisanya 1, maka hasilnya 1. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2 plus sisanya 0. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 plus sisanya 0. Sehingga maka dari konversi desimal ke biner ya, ketemulah nilai binernya adalah 1001101 ya. Tuh. Jadi bacanya bukan dari atas tapi dari bawah, 1001101. Gitu. Karena ini bukan penjumlahan ya, tapi konversi desimal ke biner. Oke. Kemudian selanjutnya itu konversi bilangan desimal ke biner. Misalnya nilai dari 98 basis 10. Yang dicari adalah basis 2-nya atau binernya. Maka 98 dibagi 2, 49 sisa 1. 49 dibagi 2, 24 sisa 1. 24 dibagi 2, 12 sisa 0. 12 bagi 2, 6 sisa 0. Dan 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0. Dan 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Maka ketemulah 1100011. Jadi nilai benarnya adalah itu ya, basis 2. Kemudian konversi dari desimal ke oktal ya. Jadi konversi dari bilangan desimal ke oktal kita bisa lihat ya, misalnya 77 dibagi 8 karena yang oktal adalah basis 8. 77 bagi 8 sama dengan 9 ya, sisa 5. Dan 9 dibagi 8 sisa 1 ya. Ya, plus sisa 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Sehingga nilai dari 77 ya, desimal 77 nilai oktalnya adalah 115 ya. Ini bilangan oktalnya 115 ya. Tapi kalau kita bukan melihat penjumlahannya tapi nilai dari konversi desimal ke oktalnya. Jadi dihitungnya dari bawah ke atas ya, bukan atas ke bawah. Oke. Selanjutnya desimal ke heksadesimal. Ya. Nah, ini misalnya karena heksadesimal adalah basis 16, maka 77 dibagi 16 sama dengan 4 plus sisa 13. Maka 13 itu nilainya D ya. 13 sama dengan D atau heksadesimal, sehingga ketemulah nilai 4D gitu. Jadi nilai bilangan desimal 77 sama dengan 4D bilangan heksadesimalnya atau basis 16. Oke. Kemudian biner ke desimal. Ya, jadi adik-adik dapat mengkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, ini contohnya. Ini pangkatnya, desimalnya, ya, binernya, dan seterusnya. Oke, misalnya contoh konversi bilangan biner 10111110 ya ke bilangan desimal. Jadi 100 ya basis 2 maka sama dengan 4 basis 10 gitu. Kemudian 1000 ya basis 2 sama dengan 8 pangkat 10 ya, dan seterusnya sehingga ketemunya biner dari 10111100 basis 2 sama dengan 92.
Kemudian biner ke oktal ya. Cara mengkonversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Oke. Contohnya, contoh konversi biner ke oktal ya. Misalnya nilai dari biner 1 sama dengan 1 ya. 0, 1, 1 sama dengan nilainya 3, oktalnya 3, dan 1, 0, 0 nilai oktalnya adalah 4. Gitu. Sehingga ketemulah nilai bilangan biner 101, 1100 nilainya adalah 134 oktal basis 8 ya. Oke. Kemudian contoh konversi bilangan biner ya. 10, 11, 100 ke bilangan heksadesimal. Maka dikelompokkan ya. Gitu. Jadi biner 101 nilai heksanya adalah 5, biner 1100 nilainya heksanya adalah C ya. Oke. Jadi nilai bilangan biner 10, 11, 100 sama dengan 5C ya, bilangan heksadesimal ya. Oke, kemudian contoh konversi bilangan oktal ya ke desimal ya. Jadi adik-adik dapat melakukan konversi bilangan oktal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing digit bilangan deksa positation value-nya. Contoh konversi bilangan oktal 145 ke bilangan desimal. Jadi 145 basis 8, karena oktal adalah basis 8 ya. Maka sama dengan 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Sehingga 1 dikali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1. Ya, 64 ditambah 32 ditambah 5. Sehingga ketemunya 101 basis 10. Karena konversi bilangan oktal ke desimal. Ya. Sehingga ketemulah adalah 101 basis 10. Oke. Kemudian bilangan biner ke oktal ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh biner dari 11010101 ya, basis 2 karena biner. Yang dicari adalah basis 8-nya. Maka dikelompokkan ya. Ini melihat rumus yang biner dan oktal ya. Itu biner 011 nilainya oktalnya 3, 110 nilai oktalnya adalah 6, 111 nilai oktalnya adalah 7, dan 001 nilainya adalah 1. Jadi bilangan biner ke oktal dari 110101110001 basis 2 ketemulah 3671 basis 8. Oke, saya kira adik-adik paham ya. Nanti kalau kurang jelas boleh bertanya. Kemudian contoh yang selanjutnya itu bilangan biner ke heksadesimal. Ya. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Contoh dari biner 1110, 11 11 11 0101 0100 basis 2 ya biner. Yang dicari adalah basis 16. Maka dikelompokkan ya. Ini lihat dari rumus ya, bilangan biner dan heksa. Oke, biner dari 1110 ya. Nilai heksanya adalah 14. 14 itu sama dengan E. Kemudian nilai biner dari 1111 nilai heksanya adalah 15, maka 15 itu sama dengan F. Kemudian nilai dari 1101 heksanya adalah 13, 13 itu sama dengan D. Kemudian nilai dari 0100 nilai heksanya adalah 4 ya. Heksa dari 4 ya 4 ya itu. Jadi biner dari 1110 11 11 11 0101 0100 basis 2 sama dengan EFD 14.
basis 16 karena heksa yang dicarinya ya. Oke, nah itu contohnya. Kemudian contoh lain, konversi bilangan oktal ke biner. Ya. Ya, jadi konversi bilangan oktal 145 ke biner. Ya. 145. Nah, ini dikelompokkan juga. 1 itu nilai binernya adalah 001. 4 itu nilai binernya adalah 100 dan 5 nilai binernya adalah 101. Sehingga nilai bilangan oktal 145, maka nilai binernya adalah 0011, 00101 bilangan binernya atau basis 2. Oke. Kemudian bilangan oktal ke biner ya. Yaitu dengan cara menerjemahkan angka oktal ke dalam angka biner melalui tabel biner di atas. Contoh adalah nilai dari 4573 basis 8 yang dicari adalah basis 2-nya. Ya. Oktal 4 nilai binernya adalah 100. Ya, oktal 5 nilai binernya adalah 101, oktal 7 nilai binernya adalah 111 dan oktal 3 nilai binernya adalah 011. Jadi 4573 basis 8 itu nilai binernya adalah 1011 011 11011 basis 2. Oke. Oke. Sama ya. Ini yang bilangan oktal ke heksa juga sama nilainya, Bapak lewatin aja. Kemudian bilangan heksa desimal ke biner ya. Contohnya ya, hampir sama ya. Gitu. Dengan contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi. Oke, Bapak lewatin aja, kemudian bilangan heksadesimal ke oktal ya. Itu. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke desimal ya. Nah, ini cara contohnya juga bisa dilihat ya. Bisa dipelajarin. Bapak mau langsung ke, nah ini contoh tabel dari ASCII 8 bit ya. Gitu. Card-nya dari A sampai Z ya. Kode ASCII-nya bisa dilihat, binernya bisa dilihat ya. Gitu. Oke, demikian untuk pemaparan materi hari ini. Kalau kurang jelas ya, nanti adik-adik boleh komen di channel YouTube Bapak, ataupun nanti kita bisa sharing atau diskusi di classroom-nya ataupun di WhatsApp-nya ya. Gitu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam budi luhur ya. Untuk tugasnya itu bisa dilihat ya. Oke, demikian. Terima kasih.